Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang Pak Ali banggakan, untuk daring hari Rabu dan dilanjut pada hari Kamis akan Pak Ali sajikan materi menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Anak-anak, biar tidak campur baur, tidak mengalami kontaminasi tumpang tindih, kalian diajak Pak Ali untuk menelaah strukturnya dulu, baru nanti kita akan menelaah bahasa pada teks prosedur. Anak-anak, mari kita lihat di buku kalian pada halaman 98, kalian buka. Di situ kalian buka pada bagian C, menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Kita awali dari mencermati struktur teks prosedur, cara membuat. Nah, ternyata struktur teks prosedur, cara membuat itu ada satu tujuan. Kemudian ada bahan dan alat. Kemudian ada langkah-langkah. Dan kemudian ada penutup. Anak-anak, bisa disimpulkan bahwa struktur teks prosedur cara membuat ternyata ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Mari kita bahas satu per satu. Pertama, tentang tujuannya. Ini agak sedikit error. Nah, insya Allah sudah normal. Kita lihat tujuannya dulu. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Ini cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna, ini tujuannya sudah masuk bagian tujuan. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur. Ini adalah tujuan membuat bubur Manado. Kita amati sekali lagi. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Inilah kategori dari tujuan. Kemudian membuat bubur Manado pada struktur yang kedua, yaitu bahan-bahannya. Nah, bisa dilihat 400 gram, 200 gram, 200 gram, 1 batang, 1 ikat, dan lain sebagainya. Ternyata bahan dan alat ini isinya merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat atau ukuran yang tepat. Pak ulangi lagi, ternyata bahan dan alat itu isinya memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Anak-anak, dari isinya bisa kita lihat bahasa yang digunakan, yaitu menggunakan kata bilangan 400 gram, 200 gram, 200, 2, 1, 1, 1, 1. Ini adalah kata bilangan. Kemudian yang kedua, untuk kebahasaannya, struktur bahan dan alat ini adalah menggunakan ukuran yang tepat, 400 gram. Jadi kalau yang 400 ini kata bilangan, kemudian dijadikan 400 gram menjadi ukuran. Jadi bahasa yang digunakan pada struktur bahan dan alat adalah yang pertama menggunakan kata bilangan, yang kedua adalah menggunakan
ukuran yang tepat. Anak-anakku melangkah pada struktur yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah. Nah, struktur langkah-langkah ini isinya adalah, saya ulang, struktur langkah-langkah ini isinya adalah urutan langkah secara rinci bertahap. Sekali lagi, struktur langkah-langkah isinya adalah urutan langkah secara rinci bertahap. Nah, apabila dilihat dari bahasanya, ternyata didihkan menggunakan kata perintah. Kemudian menggunakan kata perintah lagi, tambahkan. Angkat dan hidangkan. Angkat dan hidangkan ini adalah kata perintah. Kemudian struktur langkah dilihat dari bahasanya menggunakan kata bilangan, yaitu ada angka 1, angka 2, dan angka 3. Kemudian anak-anak kita lanjut pada bagian penutup. Nah, bagian penutup ini apabila dilihat dari isinya, bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Bisa jadi selamat mencoba, selamat menikmati, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi bahasanya, struktur penutup ini adalah berisi permohonan. Kemudian ada kalimat mudah-mudahan, kalimat selamat, ucapan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya anak-anak, bisa kita simpulkan bahwa ternyata struktur teks prosedur cara membuat itu ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah bahan dan alat, kemudian yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Nah, di samping itu, mari kita amati juga struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Di sini kembali lagi bahwa struktur tadi dibagi menjadi 4 adalah tujuannya. Kalian coba lihat ini tujuannya apa kira-kira. Terus kemudian setelah tujuan ada langkah-langkah. Karena tidak membutuhkan bahan dan alat, maka struktur teks prosedur cara mencuci tangan adalah satu tujuan, kemudian langkah-langkah, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Nah, untuk tujuan, langkah-langkah, dan penutup dari segi isinya sama dengan teks prosedur cara membuat di atas. Begitu juga unsur kebahasaannya. Sekali lagi Pak Ali katakan bahwa struktur teks prosedur itu berbeda-beda. Kalau cara membuat itu ada 4, 1 tujuan, 2 bahan dan alat, ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Kemudian cara mencuci tangan strukturnya ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penutup. Demikian anak-anak yang Pak Ali bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham tentang struktur teks prosedur. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian catat di buku tugas kalian. Sekali lagi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Kemudian yang kedua, sebutkan teks prosedur cara melakukan sesuatu. Kalian bisa melihat cara membuat yang di atas dan cara cuci tangan yang di atas. Itu besok
kalian foto, kemudian kalian kirim ke WA Pak Ali. Sekali lagi, tugasnya ada dua. Yang pertama, sebutkan struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang kedua, sebutkan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Anak-anak, kemudian untuk ini, untuk dengan mengamati dua tabel tersebut, ini ada 4 pertanyaan. Bagaimana ciri sampai bagaimana ciri bagian penutup pada teks prosedur, ini nanti akan kalian kerjakan di rumah dan kalian bisa kirim pada daring hari Kamis tanggal 22. Sekali lagi, untuk besok daringnya ada 2 pertanyaan. 1. Sebutkan struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang kedua, sebutkan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Kemudian pada hari Kamis kalian mengerjakan yang Pak Ali lingkari ini, ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang Pak Ali sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan Pak Ali akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan belajar yang giat.